Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu umur dunia wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada bapak-bapak pembina, bapak-bapak penasehat, bapak-bapak para badal, bapak-bapak pengurus yayasan, bapak-bapak pengurus perguruan singkatnya, bapak ibu, para hadirin jamaah perguruan Tauhid Naksabandi yang mengikuti jahar online yang dirahmati Allah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sama-sama kita panjatkan atas limpah rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Hingga pada kesempatan ini kita dapat menghadiri al-zikir majelis perguruan Tauhid Naksabandi dalam keadaan sehat serta dapat melaksanakan kewajiban kita, rutinitas kita. Tentu kita berharap semoga segala amal ibadah kita ini senantiasa mendapatkan limpah rahmat dari Roh-Nya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuknya dan syafaatnya yang kita harapkan. Moga-moga kita selalu dapat mengikutinya, mentaatinya secara zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah wa la haula wa la quwata illa billah, bahwa di dalam kehidupan kita hari-hari, di mana perlu di dalam hari-hari ini kita menjaga qalbu kita, hati kita, karena ini salah satu penentu daripada kita bisa diterima oleh Allah, kita bisa diqarab, kita berjumpa dengannya, yaitu ketika hati kita ini suci, kita bersih. Itu sebabnya hari-hari ini kita isi kalbu kita ini dengan zikir kepada Allah, dan selalu kalbu ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah kita ikhlas di dalamnya. Kita tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Hanya semata-mata kita hanya mengharapkan rahmat dari Allah. Kita selalu ikhlas lurus di dalam menjalankan perintahnya, tanpa pikiran-pikiran yang lain, keinginan yang lain. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan kita akan Allah penuhi, akan Allah isi, akan Allah berikan. Karena Allah Maha mengetahui apa yang zahir dan apa yang batin, apa yang tersembunyi dan apa yang nyata. Kita sungguhnya seandainya kita tidak mengucapkan keinginan kita dan apa yang terbit di dalam hati, Allah sudah melihatnya, mengetahui semuanya. Itu makanya intinya kita ikhlas di dalam ibadah, ikhlas di dalam kita menjalankan perintah Allah Subhanahu. Kemudian kita selalu berkumpul, ya berkumpul di dalam halqa zikir. Kekuatan kita adalah di dalam berkumpul sebagai benteng, sebagai sebuah perisai kita, sehingga tidak akan cepat terbelokkan, ya. Sehingga tidak cepat kita itu diganggu di dalam keimanan kita, dalam kita berprinsip, di dalam kita mengamalkan zikir ini sendiri. Itu sebabnya 3 perkara ini harus benar-benar kita jaga dalam hari-hari. Pertama adalah hati. Maka di situ tashubin niyah, luruskan niat. Karena perkara hati adalah penentu daripada semua. La yaqbalu du'a illa bihadul qalb, la salatan illa bil qalb, la syafa'atan illa bihadul hati. Kehadiran hati di dalam beribadah itulah yang menentukan ibadah kita sempurna, ibadah kita diterima oleh Allah. Dan Allah hanya melihat pada hati, apa yang diperbuat oleh Inna Allah la yasuru ila suarakum illa yasuru ila qulubikum wa amalukum. Allah hanya melihat pada hati dan apa yang diperbuat oleh hati itu sendiri. Kemudian ikhlas. Nah, disinilah makanya kaum 3 hal ini lah ikhlas bersih suci daripada keinginan yang lain, perhatian-perhatian yang lain,
ya apa namanya pikiran-pikiran yang selain hanya Allah, hanya tertuju sebagaimana kita sebut di dalam pernyataan kita ilahi anta maksudi wa ridha kama bi'ati mahabbataka itu amalan ikhlas. Kita surah amalan ikhlas bukan baca surat ikhlas ya, baca surah ikhlas itu sebenarnya ada sebuah pernyataan kita hanya semata-mata ya hanya bermohon kepada Allah ya, kita bermunajat ke Allah. Nah, itu makanya dikatakan surat ikhlas di situ menjelaskan tentang tauhid sebenarnya ya kemana karena di mana ya di dalam surat ikhlas itu kan ada sebuah apa namanya sebuah ya tawar menawar di dalamnya untuk saling menyembah Allah ya, menghormati Tuhannya. Tuhan sampean dan Tuhan saya harus sama-sama kita. Itulah di situ adalah amalan sampean dan amalan saya, keyakinan sampean dan keyakinan apa ya itu sebenarnya kita di situ tegas lakum dinukum waliyadin. Kemarin ada salah satu jemaah kita, salah satu jemaah ini di KSP ya, bahwa jemaah kita yang di KSP ini ya malumlah jemaah ini jemaah baru. Dan juga ada kumpulan, ada sebuah komunitas lah biasa kalau di kampung-kampung. Ada yang komunitas Yasinan, ada komunitas Egypt dan sebagainya. Satu ketika bahwa ketika jemaah kita ini sholat berjemaah bersama-sama mereka kan begitu. Sehingga jemaah kita ya biasanya ketika ada sholat yang menghadirkan sholat dulu baru sholat, menghadirkan niat sebelum dia berdiri. Seperti apa caranya? Ya biasa kita harus duduk. Nah ketika beliau duduk, ya situ barulah menjalankan ya perintah sholat sendiri. Nah dengan dasarnya ya, itu sehingga salah satu di antara jamaah-jamaah yang ada di situ ada yang negur gitu, ada yang mengatakan kenapa seperti itu ini. Ya ngada-ngada apa salah ini dari mana kan gitu, ini salah kan gitu. Tetapi jawabnya jamaah luar biasa sekali ya bahwa saya ini belajar ini, saya ilmukan ini, saya duduk ini itu. Sampean mau silakan mau cara sampean kan saya tidak pernah tegur sampean. Saya duduk ini saya ilmukan, saya guru punya guru saya sehingga sampai seperti ini. Saya belajar gitu. Oh luar biasa. Ya, kemudian hari akhirnya datanglah orang yang negur itu ya mohon maaf lah yang sebesar-besarnya mohon maaf. Sampai sebegitulah ya dah seperti itu ya saya sudah maafkan gitu ya. Inilah untuk komitmen jamaah sebuah keimanan seperti ya mereka kuat terbentengi dia awalnya bahwa mereka kekeh ya walaupun mereka dihujat atau di apa namanya tegur lah seperti itu kan begitu. Nah, ini jadi alhamdulillah ya ketika dengan penyampaian seperti itu malah mereka minta maaf ya. Ya memang inilah pentingnya kita belajar, kita memahami dari apa yang kita amalkan ini. Karena setiap peramalan ini tentu ada hujahnya, ada penjelasannya dari Allah dan Rasul terhadap apa yang kita perbuat. Bukan kita beramal semau maunya kita kan begitu. Karena semua ini kita mengikuti daripada yang sebelum-sebelumnya. Para mursyid kita kan begitu. Kita tidak mungkin bisa munculkan seperti ini, cara ini kok tiba-tiba kan begitu. Nah ini jadi kita ada yang menjadi yang kita ikuti sebagai pedoman kita. Nah, itu dari guru ke guru. Nah itulah pentingnya kita belajar kerohanian ini dengan cermat ya, dengan baik. Artinya supaya kita tahu dari mana sumbernya kan begitu. Nah, jadi terus bahkan kita ngambil beberapa dalil-dalil ya nakli ya akli supaya apa yang kita amalkan itu sempurna ya ada penjelasannya ada dalil-dalilnya kan begitu. Dan dalil ini yang sering kita sampaikan, sering kita
jelaskan sehingga jamaah itu tidak ada lagi syak, tidak ada keraguan, tidak ada lagi rasa terbelokkan atau apa namanya ya ya rasa tidak nyaman ya dengan apa yang mereka katakan ya. Nah, kita ini harus yakin diri, percaya diri. Nah, itu ada patuahnya dulu beliau itu, yakin diri, percaya diri. Jadi kita tidak boleh pakai pikiran orang, tidak boleh kita pakai sebuah analisa orang, tidak boleh kita pakai atas kata-kata orang, harus yakin diri apa yang pernah kita dengar, kita lihat dan kita rasakan. Ilmu ini kan nyata, bukan bayangan, bukan angan-angan. Ini ilmu yang Allah letakkan di dalam kalbu kita dan kita ditunjukkan apa yang Allah katakan, apa yang ada dalam diri kamu, kenapa kamu tidak memperhatikan. Nah, ini orang-orang ini tidak tahu apa yang harus diperhatikan di dalam diri mereka. Ayo kalau bisa, terlalu hebat namanya. Ya kan? Alhamdulillah jamaah-jamaah ini dibimbing, ditunjukkan satu yang apa yang Allah sampaikan, serukan untuk harus diperhatikan di dalam hati kita, dalam diri kita. Itu sesungguhnya bukan kitanya diam begitu aja, untuk begitu aja. Ada sesuatu yang harus diperhatikan. Itulah rahasia yang Allah rahasiakan di dalam hati kita masing-masing. Itu ilmunya, di situ amaliyahnya ya. Nah, dia dikatakan ilmu batin, ilmu rahasia, ilmu yang Allah letakkan di dalam qalbu hamba-hambanya. Itu yang tidak ada yang menempati kecuali hanya Allah. Milik Allah yang Allah berikan dan menjadi manusia istimewa karena adanya yang satu itu. Itu yang mereka tidak ngerti, tidak paham ya. Mungkin dulu saja penjelasan. Moga-moga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.